Anda margin call tidak, Pak. Tapi memang jenjangnya itu harus Anda lewati. Karena orang kita, sorry to say Pak ya, negara kita, orang kita Pak, harus ketabok dulu Pak, banyak kena tipu sama binary option, baru bicara. Ya kan? Waktu profit kalian kemana? Contoh satu. Kedua, robot Pak. Wah gini, waktu ketipu nih rame. Wah jangan pakai robot trader, jangan pakai broker ini, scam, jangan ikut program ini, nipu dan lain sebagainya. Itu udah kejadian Pak. Waktu belum kejadian, pada saat Anda pertama registrasi Pak, justru Anda menjadi marketing dan sama-sama menjelaskan kepada teman-teman Anda kan. Karena basically price action ini adalah suatu cara untuk kita membaca market itu benar-benar memahami dari dasarnya kenapa market itu bergerak, apa yang terjadi, intermarket analysis, apa yang membentuk market itu turun naik dari supply dan demand, dan membaca pola supply dan demand itu tidak simpel ya Pak ya. Maksudnya saya tidak menyalahkan dari yang lain, tapi itu tidak ada benar salah sebenarnya dalam trading ini, hanya posisi-posisi pembacaan supply dan demand ini kan sebutannya banyak Pak. Ada balance, imbalance, accumulation, distribution, unfilled orders, ada banyak sekali. Nah, kebanyakan teman-teman saya perhatikan itu basic atau core foundationnya itu tidak kuat. Kemudian dia langsung meloncat mengejar bagaimana caranya entry point agar zero float, full margin dan lain sebagainya. Akhirnya terbalik pemahamannya, seperti belum mempelajari chart pattern, belajar chart pattern, tapi dia tidak tahu pattern itu digunakan untuk apa. Karena ada pattern yang digunakan untuk entry point, ada yang digunakan untuk direction. Nah, itu sebenarnya. So, price action basically semuanya itu sama saja. Pembacaannya sama, dan kita ini suka dengan yang clean chart ya. Bukan berarti salah menggunakan indikator, tetapi kalau sudah paham price actionnya, maka indikator itu juga akan tepat guna. Kapan kita menggunakan Bollinger Band contohnya, kemudian VWAP, ya kan, exponential moving average, kapan kita menggunakan apa lagi yang biasanya osilator ya, dan lain sebagainya, akan tepat guna. Indikator akan digunakan secara tepat. Nah, gitu. Secara tepat. Adalah suatu cara untuk kita membaca market itu benar-benar memahami dari dasarnya kenapa market itu bergerak, apa yang terjadi, intermarket analysis, apa yang membentuk market itu turun naik dari supply dan demand, dan membaca pola supply dan demand itu tidak simpel ya Pak ya. Maksudnya saya tidak menyalahkan dari yang lain, tapi itu tidak ada benar salah sebenarnya dalam trading ini, hanya posisi-posisi pembacaan supply dan demand ini kan sebutannya banyak Pak. Ada balance, imbalance, accumulation, distribution, unfilled orders, ada banyak sekali. Nah, kebanyakan teman-teman saya perhatikan itu basic atau core foundationnya itu tidak kuat. Kemudian dia langsung meloncat mengejar bagaimana caranya entry point agar zero float, full margin dan lain sebagainya. Akhirnya terbalik pemahamannya, seperti belum mempelajari chart pattern, belajar chart pattern, tapi dia tidak tahu pattern itu digunakan untuk apa. Karena ada pattern yang digunakan untuk entry point, ada yang digunakan untuk direction. Nah, itu sebenarnya. So, price action basically semuanya itu sama saja. Pembacaannya sama, dan kita ini suka dengan yang clean chart ya. Bukan berarti salah menggunakan indikator, tetapi kalau sudah paham price actionnya, maka indikator itu juga akan tepat guna. Kapan kita menggunakan Bollinger Band contohnya, kemudian VWAP, ya kan, exponential moving average, kapan kita menggunakan apa lagi yang biasanya osilator ya,
dan lain sebagainya akan tepat guna. Indikator akan digunakan secara tepat. Nah, gitu. Secara tepat. Itu juga dengan kata saya. Dia tidak ada chart ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di pasar itu, yang berdagang, berbisnis, tidak ada chartnya, tapi dia tahu kapan harga murah, kapan harga tinggi, kemudian karakter objeknya itu dia tahu, bawang gitu kan, cabai, nggak ada chartnya, tapi dia bisa mengambil harga-harga yang baik untuk dia jual kembali kalau memang dia berbisnis. Nah, sekarang kita traders, kita punya MT4 atau alias terminal ya untuk kita melakukan trading. Ada banyak terminal ini, ada MT4, ada ada C-Trader ya, kemudian ada ProFX, kemudian ada Bloomberg terminal. Ada banyak sekali sebenarnya. Cuman yang paling familiar di kalangan retail traders adalah MT4. Nah, sekarang sebenarnya setelah terjadi adanya banyak transaksi, setelah terjadi banyak transaksi, kemudian market akan bergerak kan? Market bergerak. Nah, kita tahu market ini turun naik. Itu dari apa, Pak? Kalau saya boleh tahu, mungkin ada yang bisa menjawab 1-2 orang agar aktif diskusinya. Nggak tahu, Pak. Ini ya, ini naik, betul nggak? Ini turun, nih. Sebelum kita mengetahui support, resistance dan lain sebagainya itu, ini kita bisa baca nih, oh ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Sebenarnya karena kita melihat apa sih, Pak? Kayak gitu. Apa sih yang kita lihat gitu? Ini kan kalau candle chart ya, Japanese candle. Kalau saya menggunakan line chart ataupun bar chart juga sama kan? Untuk kita bisa mampu membaca apakah dia naik, apakah dia turun saat ini. So, apa yang kita lihat? Coba. Kita tahu dia naik, dia turun. Warnanya adanya transaksi jual beli. Adanya transaksi jual beli adalah sebabnya, ya kan? Nah, ini ada transaksi. Adalah sebabnya, supply demand adalah sebutannya. Maksud saya, ketika market itu bergerak, kita mampu membaca dia naik atau dia turun. Hal pertama yang kita tangkap dengan mata kita di layar, apa? Itu yang mau saya kejar. Big movement biasanya kalau saya sih lihatnya tuh. Gini. Sebelum kita mempelajari trend line, kemudian support resistance, ini kan layar ya, di hadapan kita ada layar. Di layar ini ada market, contohnya GBP Jepang Yen. Oke? Nah, sekarang kita tahu dia naik. Kita tahu naik nih, kita hapus semua keilmuan yang sudah kita pahami kayak support resistance, big movement, supply dan demand dan lain sebagainya. So itu anak kecil pun yang belum mampu bertrading, dia tahu kalau arah ini naik adalah naik, betul nggak? Oke ya, kayak gitu. Nah sekarang setelah kita tahu arah ini naik, kalau kita pakai line chart dia perginya naik. Kalau dia menggunakan candlestick warnanya banyak biru daripada merah. Ini pun juga subjek maksud saya bisa diganti, bisa hijau, bisa hitam, itu kan berarti terserah suka-suka kita. So kalau dari penjelasan saya tadi, harga, oke, kanan ya. Price itu sendiri yang pertama, good. Pertama, price itu sendiri. Price itu sendiri, oke. Nah, sekarang price ini berarti analoginya sama dengan ibu-ibu yang ada di pasar tadi. Dia tidak punya chart, betul? Dia tidak punya chart. Tapi bisa identifikasi harga apakah sedang murah ataukah sedang tinggi. Begitu kan cara kerja pola pikirnya atau secara filsafat basicnya begitu. Nah, selain price itu sendiri, apa sih Pak yang kita lihat? Nah, apa yang kita lihat untuk tahu market sedang naik
atau turun? Mungkin begini pertanyaannya. Ayo, yang lain mungkin? Price itu sendiri, good. Ini jawaban baik. Yang lain? Apa sih? Simple saja, nggak perlu pakai maksudnya Elliott wave lah, kemudian SND super resistant. No. Ini saja secara basic kita lihat di chart begini. Oh, ini lagi turun nih. Oh, ini lagi naik nih. Apa sih yang kita lihat? Ayo. Saya mau mengajak kita berdiskusi. Histori harga sebelumnya mungkin ya. Histori harga sebelumnya juga sama. Histori harga masa lalu ya. Masa lalu alias data. Nah, kalau yang present time, Mbak, kalau yang sekarang nih maksud saya, oh ini lagi naik, gitu kan? Oh, yang historinya, oh ini lagi turun, oh ini lagi naik, kan gitu. Nah, saya atau kita membaca ini naik, ini turun, kemudian dia naik lagi. Apa sih Pak yang saya tangkap dengan mata pertama kali, Pak? Oh ini lagi naik nih. Itu kan ada kepala kita menginformasikan sebuah data yang ditangkap dari layar kan. Apa sih yang dia sampaikan? Itu maksudnya. Price itu sendiri betul, masa lalu itu juga betul, bisa kita baca. Tapi yang untuk saat ini kita tahu, oh ini naik semua. Apa Pak? Mahal murah ya. Mahal murah. Oke, price itu sendiri betul. Ada yang bisa kejar jawaban saya? Actionnya kali. Action. Tinggal laku pasar, ya. pasarnya. Tinggal laku pasarnya lagi naik nih. Oke, saya pakai Japanese candle. Saya tahu dia naik karena saya menggunakan bullish dengan warna biru, bearish dengan warna merah. Saya lagi naik. Saya tahu nih lagi naik, gitu kan? Tanpa keilmuan apapun sekarang, tanpa support resistance, supply demand, kemudian sebutan-sebutan yang banyak itu semua yang membuat akhirnya retail trader ini pusing. Ada yang bilang ini A, ada yang bilang ini B, ada yang bilang ini C. Tapi mereka nggak tahu fundamental yang lagi dibicarakan seorang mentor itu apa. Makanya akhirnya blind spot saya bilang ya, ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang nanti membuat semua ini menjadi kusut kayak gitu. Dia bingung kapan entry point, dia bingung apa itu price action, dia mencari apa itu konfirmasi. Bagaimana bisa mencari konfirmasi apabila kita tidak tahu apa yang sedang kita cari sebenarnya? Buy dan sell itu aksi. Tapi apa dulu yang paling pertama kita tangkap pada saat kita melihat chart ini, Pak? Oh, sekarang lagi naik nih GBP Jepang Yen. Apa sih? Gitu. Secara simpel saja. Selain price itu sendiri dan data dari masa lalu. Ayo. Baru mulai agak ini ya pembahasannya. Gak apa-apa. Berat. Mungkin banyak pembeli kalau begini, peminat. Ya, adanya banyak peminat, kemudian dalam transaksi chart dia akan membentuk kenaikan alias bullish. Oke, jadi begini Pak. Apa yang kita lihat untuk tahu market sedang naik atau turun? Ya. Kalaupun kita tidak terjebak dengan keilmuan apapun di luar sana, alias mencari suatu hal yang kita tidak tahu saya sedang mencari apa, seperti contoh belajar Elliott wave tapi nggak tahu Elliott wave ini ngomongin apa, belajar chart pattern tapi nggak tahu chart pattern ini untuk apa, belajar supply dan demand tetapi ada kegelisahan core dari supply demand itu apa, karena itu tidak didapati di dasar pemahaman pertama, maka akhirnya traders itu bingung. Itu problem pertama. Problem kedua, pada saat kita melihat chart ini Pak, sebenarnya tanpa semua keilmuan yang sudah saya jelaskan tadi, saya dan teman-teman semua tahu kalau market ini naik. Kenapa? Karena chartnya berkata dia sedang naik. Itu kan? Kalau saya menggunakan candle, berarti candle ini memberitahu saya harga sedang naik. Kalau based on color, warnanya lagi banyak biru Mas, jadi saya tahu deh dia buy. Jawaban itu lebih murni dan lebih jujur dibandingkan dengan jawaban yang diselimuti dengan hal-hal yang tidak
dipahami secara full, kemudian akhirnya membuat kita bingung sendiri. Tapi jawaban yang jujur tuh, ya karena dia chartnya lagi naik, Pak. Karena chartnya lagi turun, Om. Saya lihat di dalam MT4 saya. Maka saya tahu harga saat ini sedang naik dan harga saat ini sedang turun. Itu poin pertama, ya kan? Poin kedua, Pak. Sebenarnya kenapa chart, candlestick, bar chart, line chart ini dimunculkan di dalam MT4 ini, Pak? Agar apa sih? Agar retail traders mampu untuk membaca, Baca harga. membaca market atau harga itu sendiri. Nah, ini Pak seperti pembahasan receh alias begini ya, seperti open high low candle, OHLC. Itu tidak pernah dibahas, Pak. Candle itu sendiri dibahasnya cuman open candle itu body, kemudian ekor atas itu adalah harga tertinggi yang pernah dicapai dalam suatu time frame, kan gitu. Hanya begitu saja. Tetapi tidak pernah dibahas secara mendalam apa kegunaan ekor itu sendiri atau shadow itu sendiri, apa kegunaan body itu sendiri, dan apa yang dia ceritakan kepada kita. Kalau itu sendiri kita tidak kenal dulu dengan dia, bagaimana kita bisa mencintainya? Nah, gitu kalau dalam hubungan asmara kan. Tak kenal maka tak sayang. Kata candle itu, saya sebenarnya menceritakan banyak hal di setiap time frame-nya. Dari 1 minute sampai ke monthly atau yearly terbesar di dalam trading view mungkin atau COT data yang bisa kita dapati. Candle itu sebenarnya bercerita. Dan kenapa sih broker, liquidity provider, market maker memunculkan chart di dalam MT4 kita untuk kita agar mampu membaca market atau harga itu sendiri. Nah, bagaimana kita mau mengaplikasikan price action kalau kita tidak berkenalan price itu apa? Benar nggak? Nah, kalau masalah ini itu compression, QM, head and shoulders, double top, double bottom, falling wedge, descending, ascending, corrective, impulsive, bla 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 segala macam, Wyckoff, accumulation, three box strategi, itu semua buahnya, Pak. Itu 5-10 menit dijelaskan bisa dan dapat kita temukan di mana-mana. Cuman kita tidak tahu mana keilmuan yang benar-benar dijelaskan secara dasar. Kita belajar matematika, Pak. 1 tambah 1, 2, 3 tambah 4, 5 tambah 7, bla bla bla. Itu basic kan? Bayangkan, kita kalau mengejar langsung 2 pangkat 3 akar algoritmatik, kemudian rumus kimia dan lain sebagainya, kita kejar semua rumus-rumus itu, Pak. Pitagoras dan lain sebagainya. Tapi kita belum belajar dulu 1 tambah 1, 2, 3 tambah 5. Kira-kira, Pak, bisa dipahami dengan sempurna nggak? Nggak bisa kan? Susah, Pak. Itulah blind spot. Fenomena ini saya bicara dengan pengalaman saya sendiri. Karena saya juga itu yang saya rasakan, Kom. Pasti, Pak. Because Om akan sama dengan saya. Karena saya adalah seorang trader. Saya juga seorang trader. Saya juga adalah pelaku jual beli pasar. Saya bukan orang broker. Saya tidak bergabung dengan market maker distribution ataupun pelatihan-pelatihan yang disponsori oleh market-market besar yang mana mereka menginginkan kita untuk masuk dalam satu level yang tepat. Saya tidak menyalahkan itu semua, Pak. Tetapi bayangkan apabila suatu intuisi atau berita yang masuk di dalam kita, contoh lah news nih. Mungkin udah banyak teman-teman yang melihat beberapa YouTube saya. Bagaimana saya masuk di dalam news dengan beberapa strategi yang sedikit saya munculkan di sana, tapi nggak mungkin saya bedah semua kan. Saya ada yang masuk dengan trading stop. Saya ada masuk dengan price spot. Saya masuk ada yang dengan langsung entry before market itu rilis. Tapi news itu sendiri kan, contohnya adalah dibuat oleh market maker. Ada servernya, ada adminnya, yang mana itu di bawah market maker itu sendiri mungkin. Market maker tidak pernah jahat.
Hanya saja order itu dibutuhkan alias liquidity kan. Nah, liquidity. And then kemudian contoh ya, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Seperti gini, harga naik, high, low, higher, low, higher, high. Kemudian maybe semuanya tahu lah di sini, saya tidak juga salahkan ya, boleh gunakan apapun. Yang penting paham maksud saya. Ada moving average, bla bla bla. Kemudian di sini ada contohnya bersilangan lah, oke? Uptrend. Kebanyakan teman-teman itu jadi tidak terfokus lagi dengan price-nya, tidak terfokus lagi dengan chart-nya, tidak terfokus lagi dengan price action-nya, akhirnya malah fokus dengan garisnya. Jujur nggak? Banyak nggak yang seperti itu? Fokus dengan garis moving average, kemudian moving average-nya di sini, dia pullback buy di sini, oke? Betul nggak? Banyak nggak yang begitu, Pak? Betul Om, banyak. Betul. Kenapa demikian? Karena dia lupa, Pak, bahwa harga itu, makanya saya sering sampaikan perkataan bahwa price is everything, saya bilang. Hanya saja, Pak, ini tidak mungkin bisa saya jelaskan melompat-lompat. Ada yang banyak bertanya tentang swap zone, tentang QM level, tentang high impactful pattern, manipulation data, crossing season, seasonality. Banyak yang bertanya tentang hal ini. Tapi kalau saya jelaskan, saya akan sama seperti orang-orang yang menjelaskan Pythagoras, tetapi orang tersebut belum tahu 1 tambah 5 hasilnya berapa. Saya hanya akan menambah kekusutan yang terjadi, Pak. Nah, saya tidak mau hadir dengan cara seperti itu. Maka saya tidak peduli grup ini banyak dan ramai atau tidak, karena saya tidak punya problem finansial tentang ini. Saya hanya care, kemudian membuka ekosistem ini hanya untuk benar-benar agar semuanya berjalan seperti tangga, Pak. Pertama, pahami basic, terus berikutnya seperti masterclass, mereka berjalan begitu lama dalam beberapa bulan, yang finally banyak sekali yang mereka dapati di sana. Oh, seperti ini ternyata ya, Pak. Oh, seperti ini ternyata ya, Mas. Seperti fenomena moving average ini. Orang terfokus pada garisnya. Dia menyangka bahwa price bergerak karena moving average. Padahal itu adalah suatu hal yang terbalik. Akhirnya apa? Apabila sebuah market maker atau big trader mampu mengumpulkan satu titik entry, ya, mengundang seluruh retail yang tanpa dosa ini, yang memang tidak bisa mengerti market ini apa, akhirnya korban berjatuhan banyak. Ada yang ikut robot lah, signal inilah, signal itulah, binary option lah, apa sorry to say. Nah, ini hanya untuk kita sharing saja ya, saya tidak punya indikasi apapun. Akhirnya apa? Pullback moving average ini, mereka akan langsung melakukan posisi buy di harga ini, betul tidak? Kalau buy di sini, stop loss semuanya, maybe ada yang menggunakan daily ATR, kemudian di bawah moving average dan lain sebagainya, mereka letakkan stop loss di sini, betul? Nah, apa yang terjadi pada saat present time market itu pullback dan turun? Dia menyentuh SL, kemudian go more high. Benar tidak, Pak? Sering tersentuh SL-nya, merasakan? Kenapa? Karena hanya dengan cara inilah mereka mampu mengundang banyak orang untuk entry di satu tempat, liquidity terkumpul, mereka akan ambil. Salah satu data atau salah satu cara yang banyak kami ajarkan, kemudian dalam komunitas saya juga dijelaskan tentang fake out itu sendiri bagaimana, ya kan? Teman-teman aja bingung kadang-kadang mana yang break, mana yang break out, mana yang false break, mana yang false breakout, nggak tahu kan, bingung mana yang engulfing, mana yang doji itu bagaimana, apa sih key level sebenarnya. Nah, akhirnya terkena SL, setelah terkena SL baru harga pergi karena mereka bias, terlalu fokus dengan indikator, padahal indikator itu bukan yang meliding pergerakan market. Market itu bergerak seperti Bapak jawab tadi, karena ada histori masa lalu. Seperti kambing pernah di harga sekian, cabai pernah di harga sekian. Bapak, ibu-ibu yang belanja di pasar tadi bisa tahu, oh ini murah. Kenapa murah? Karena ada histori. Oh ini mahal. Kenapa mahal? Karena pernah ada histori. Kemudian
Dia bisa kok baca itu tanpa ada chart, Pak. Dia bisa kok baca itu tanpa pakai MP4. Mereka bisa kok berbisnis. Apa bedanya berbisnis secara konvensional dengan market ini? Padahal sangat indah sekali MP4 ini, Pak. Historinya ada, datanya ada, bisa di backtest, resikonya bisa diukur, take profit bisa diukur. Tetapi banyak trader yang resah pada saat meletakkan stop loss. Awalnya dia bilang, oh nggak apa-apa karena stop loss saya sudah atur risk to reward. Mentor saya bilang 1:3 itu baik. Tetapi kemudian tiba-tiba kena stop loss setelah 10 menit, 15 menit, sedih juga, betul nggak? Kenapa kok bisa berubah menjadi sedih yang awalnya seperti Superman, bahagia dan tenang-tenang saja meletakkan stop loss? Karena ini, Pak. Nah, price action trader tidak bisa diseragamkan entry-nya. Maka price action ini banyak dijauhi. Price action bisa entry di sini, 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 dimanapun, betul? Betul ya. Tidak ada yang bisa menyeragamkannya, Pak. Walaupun contoh ada berita news US dollar hijau, di Forex Victory hijau, di Investing.com hijau, CNBC hijau, oh market US dollar menguat, gold akan melemah, sell, begitu kan? Nah, akhirnya sell, turun, Pak, benar, Pak, turun. Nah, habis itu balik lagi ke atas, hancur, ya kan? Seneng banget yang begitu-begitu, ya sama lah, digital kayak di YouTube gitu. Para netizen kan dibawa, oh berita ini, wah ikut, berita ini, wah ikut. Jadi seperti lebih care dengan hal yang diisukan, tetapi dia tidak mau mengenal dan apa sebenarnya kebutuhan saya sih. Saya ini kok seperti bingung, belajar banyak hal tapi seperti orang yang nggak jelas, malah tambah bingung, malah tambah pusing. Cepat-cepat koreksi, cepat-cepat hapus semuanya. Karena apa saya bisa menjelaskan ini, Pak? Saya dalam beberapa belas tahun bahkan dalam market ini, Pak, yang mungkin gini ya, every indikator yang Bapak, Ibu, atau Om sebutkan di sini, saya bisa explainkan. Kenapa? Karena saya melewati masa-masa di mana indikator itu sangat full dalam chart saya. Kemudian setelah itu saya kenal robot, robot keren, apa segala macam. Bahkan saya sempat menjadi robot providernya. Kemudian ada signal buy now, sell now. Oke, masternya tidak pernah margin call. Yang margin call selalu yang follow signalnya. Seperti itu kan. Karena apa? Karena bagaimana menyamakan satu perdagangan dan perdagangan lain. So, saya akan back kembali dari pertanyaan saya tadi. Sekarang, Pak, kita membaca market dari harga itu sendiri. Market ini membentuk high, low, higher high, kemudian tinggi naik. Semua bisa baca itu. Bisa pakai trendline, bisa pakai moving average, bisa pakai market struktur. Tapi market struktur dan trendline ataupun segala sesuatu yang diajarkan di dalam ekosistem ini mungkin lebih dalam sehingga agak sedikit berbeda dengan komunitas lainnya. Kenapa saya bilang begitu? Begini, Pak. Moving average adalah indikator, Bollinger Band adalah indikator. Kemudian tadi pada saat sebelumnya saya bertanya, kita tahu market ini naik turun karena ada chart, betul nggak, Pak? Karena ada chart di dalam MP4, betul ya? Persetan menggunakan warna apa? Persetan menggunakan chart apa? Boleh menggunakan line chart. Oh, jangan pakai line chart, nanti begini, nggak apa-apa. Tidak ada salah dan benar dalam trading itu. Ada yang menggunakan line chart yang jelas. Ada yang menggunakan bar chart juga, yang jelas trader itu tahu, oh sekarang lagi turun, oh sekarang lagi naik. Itu goalsnya, bener nggak? Jadi kira-kira bapak-bapak dan om semuanya, chart atau candle ini sendiri, setuju nggak kalau saya ucapkan bahwa sebenarnya dia adalah indikator? Gimana? Setuju? Setuju. Wah, ada Om Angga. Setuju. Om Angga ini salah satu one-on-one private class yang tergabung di kita. Oh, beliau master of oil trader. Dia lipat account dalam 3-4 hari sampai melebihi 1000% tuh. Dan dia selalu bicara, saya malu Om, saya baru chapter 1, chapter 2, but ya itulah testimoni dari beliau. Nanti chat aja tuh, tanya gimana kok bisa.
Ya itu Om Angga ya, kita sering-sering dengan teman-teman yang free di sini Om Angga, kita berbagi pengalaman dan Siap. ilmuwan ya Om ya. Oke. Nah, teman-teman Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Withdraw, sudah di withdraw, ngeri ya. Withdraw terus pokoknya, jangan lupa withdraw. Jadi konsisten withdraw, jangan konsisten profit aja. Betul Om. Untuk motivasi Setuju. buat teman-teman yang lainnya, kami tidak menyombongkan diri ataupun tidak, tapi memang ilmu adalah segalanya. So, bapak-bapak dan om-om yang ada dalam free group, saya sampaikan tadi apa? Indikator ataupun indikator lagi. Chart yang naik dan turun ini, setuju nggak kalau saya katakan bahwa dia adalah indikator? Candle itu indikator, line chart itu indikator, bar chart itu indikator. Setuju atau tidak? Coba, saya butuh suara teman-teman. Setuju, Om. Setuju. Setuju? Why? Boleh saya tanya? Setuju. Kenapa, Pak? Ayo. Karena merepresentasikan harga itu sendiri. Betul sekali, Pak. Karena ternyata candle ini sendiri indikator. Maka kalau kita ini kan Fibonacci itu tools di sini ya kita pakai. Dia tools, dia ada di sini. Ada strategi Fibonacci killer, nggak masalah, nggak salah. Pakai apapun toolsnya. Kalau kita melukis, contohnya kita buka aplikasi Corel Draw atau Photoshop kan. Bagaimanapun caranya menghapus background itu, ada yang menggunakan automatic grid, ada yang langsung menggunakan cheating, langsung erase background dan lain sebagainya. Tujuannya sama kan, menghapus background. Contoh. Nah, sekarang di dalam chart MT4, chart ini sendiri atau candle itu sendiri, dia adalah indikator yang menceritakan kepada trader, hello trader, saat ini saya sedang bullish, maka warna saya biru. Kalau saya gunakan warna biru lah. Hello trader, saya sedang bearish, saya sedang berwarna merah karena saya sedang merah. Hello trader, saya turunnya lagi kuat loh. Saya lagi di bawah dengan market maker dan institution order yang besar, maka saya keluar Marubozu, engulfing dan lain sebagainya. So, dia adalah indikator. Bagaimana ceritanya ketika ditambahkan indikator berikutnya seperti ini? Kemudian kita mengikuti indikator setelah indikator, Pak. Make sense nggak sih? Candle atau chart itu kan indikator. Nah, kemudian ditambahkan lagi indikator. Yang berbahayanya, indikator yang berikutnya ini dia anggap memimpin pergerakan. Kemudian dia tidak kenal indikator ini kan seperti spion. Kalau di kaca mobil, di mobil itu spion, di motor itu spion, lampu merah di perempatan dan lain sebagainya. Dia indikator, stop, warna merah nih, berhentilah. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya tanpa indikator itu, kalau kita ini punya insting menyelamatkan diri, Pak, kalau lagi rame perempatan, nggak mungkin lah kita gas terus tabrakan kita ya kan. Nah, maka candle atau chart sendiri dia adalah indikator. Indikator berikutnya tidak bisa memimpin pergerakan, dia hanya membantu. Maka seorang trader yang benar-benar paham apa itu market, apa itu price action, akan bijak dalam memilih dan menggunakan indikator yang dia pahami, yang sesuai dengan trading plan dia, yang sesuai dengan trading system dia. Sampai di sini Pak, kira-kira ada yang mau ditanya atau paham nggak kira-kira poinnya? Maksudnya Om, berarti indikator terbentuk setelah chart itu ada, berarti validasinya juga nggak terlalu bagus gitu ya? Tidak bisa memvalidasi, Pak. action. Yes, indikator follow the market, bukan market follow the indikator. No, gitu. Indikator yang ada dalam menu, dia itu menu, Pak. Dia itu tambahan, seperti add-on kan. Tambahan. Kalau kita melukis butuh warna, kita butuh cat gitu kan. Kalau kita mau bantuan saja. Tapi nggak mungkin suatu moving average atau
leading lead kayak kan banyak kan. Nah, salah satu contoh lah apa ya, saya seumpamanya apa MACD gitu ya. Nah, dia ini bergerak. Nah, sekarang gini, ini indikator chartnya di sini, indikatornya kan stop di sini kan. Bisa nggak indikator ini maksud saya tiba-tiba dia sudah terbentuk dulu gini, kemudian dia naik, bisa tidak? Tidak harusnya. Tidak, bukan harusnya Pak. Memang tidak bisa. Tidak ya. Yes. Karena lagging sih Kak. Karena indikator itu lagging Pak. Dia membaca market after market itu terbentuk. Nah, maksud saya di sini poin pentingnya adalah yuk berhenti mencari kepastian suatu hal dari hal yang dia itu sendiri lagging. Bukan saya menyalahkan menggunakan indikator, nggak masalah Pak. Asal tepat guna. Ngerti untuk apa, membantu trading plan kita, itu dia. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah benar-benar paham Pak, ibu-ibu aja nggak pakai chart dia tahu harga murah harga mahal kok. Jangan-jangan banyak dari teman-teman belum kenal GBP Jepang Yen, kenapa dia naik, kenapa dia turun. US Dollar Jepang Yen, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Gold, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Oh, gold bergerak dengan US Dollar. Loh, jangan salah Pak. Pada saat news pound sterling, gold pun akan bergerak. Pada saat news euro, gold pun akan bergerak. Betul tidak? Betul. Iya. Kenapa tidak ada yang menjelaskan ini, Pak? Kayak gitu. Kadang newsnya ini yang Lah, naik-naiknya file lain gitu tuh. lah iya, Pak. Kadang gitu. Itu dia. Kenapa? Karena kita belum kenal dia, Pak. Maka ada yang namanya market karakter. Oke? Ya, itu panjang lagi, Pak, pembahasannya. So, singkatnya begini, chart ini sendiri adalah indikator. Baca dulu dia dan apa ya, pahami dulu dia kenapa dia bergerak. Kemudian setelah kita mengenal dia, barulah bisa kita tambahkan, baru kita bisa modifikasi lah. Kita kenal dulu mesin kendaraan yang akan kita pakai nih. Saya mau pakai matic atau manual, kan begitu. Tentunya yang sesuai dengan kita punya keinginan atau kita punya cara berkendara. Sama dengan market lah. Kita tentukan dulu, saya ini scalping, saya ini intraday, saya ini swing atau apa gitu loh. Saya menggunakan derivatif market ini untuk apa? Untuk hedging kah? Untuk investing kah? Atau untuk trading? Atau untuk trading for living? Berbeda nanti hasilnya Pak soalnya. Maka saya masih bingung sampai sekarang. Bagaimana caranya? Saya katakan now sell, sell now, sell now. Hey, nggak mungkin Pak. Kalau yang benar-benar care ya, sorry to say Pak. Kenapa? Karena trading plan setiap traders itu berbeda Pak. Ada yang menggunakan dia untuk scalping, ada yang menggunakan dia untuk trading, ada yang menggunakan dia untuk hedging, ada yang menggunakan dia untuk investing. Kalau saya katakan sell now, kemudian dalam beberapa menit yang lalu dia turun kan, saya close, saya profit, kemudian berikutnya saya bisa baca price action-nya. Oh ya nanti ada fake out, oh nanti ada begini, oh ada compression mark, oh ada brilliant zone, oh ada fenomena initial break, saya bisa close, saya bisa out. Apa mungkin saya bisa langsung jelaskan 1 menit, 2 menit? Oke bapak-bapak close now. Oke bapak-bapak TP now. Bisa kalau secara umum saja. Tetapi kalau memang dia benar-benar mendetail Pak, itu suatu hal yang mengerikan maksud saya. Mengerikan dalam arti begini. Kalau ada 3 pedagang siomay yang bersamaan menjual satu produk siomay Pak, saya tidak bisa mengatakan bahwa bro, dagangnya di sono aja ramai. Betul, secara data di sana ramai banyak orang. Maka mereka akan berdagang somai di titik lapangan yang sama. Kemudian saya tanya Pak, ada yang bisa tahu penjual somai A dan penjual somai B apakah mendapatkan profit yang sama Pak, dalam 1 hari? Ada yang tahu? Tidak. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin hasilnya sama. Tidak mungkin problemnya sama dan tidak mungkin habisnya juga bersamaan. Karena kita mengejar suatu hal yang bukan porsinya. Apa saya bilang mengejar suatu hal yang bukan porsinya, Pak? Tidak ada yang bisa membaca masa depan, Pak. Market ini bergerak ke kanan, Pak. Kalau ke kiri layar kita kebalik, Pak. Atau lagi ada yang errornya. Market ini ke kanan, Pak. Dan kanan itu adalah rentang waktu. Nih ya. Kanan adalah rentang waktu.
Kemudian dari atas dan bawah adalah rentang harga. Oke. Probability-nya bisa dibaca. Tetapi bagaimana mau membaca kalau belum berkenalan dengan chart itu sendiri? Ya kan? Kita bisa membaca seorang itu, oh dia ini pemarah, oh dia ini orangnya baik, oh dia ini. Kenapa? Karena kita sudah berkenalan dengan dia. Kita udah tahu pola hidupnya. Kita bisa, oh ini orangnya terpercaya, oh karena kita udah tahu dan teruji kan. Nah, market itu bergerak ke kanan. Kemudian tiba-tiba dari kiri ke kanan ini adalah waktu. Semua orang tiba-tiba mengejar, berkata pasti naik, pasti turun. Hey, tidak ada yang mengetahui masa depan. Make sense? Nah, tidak ada yang mengetahui masa depan. Tetapi probability, dan kalau kita bisa mengenal market itu sendiri atau price itu sendiri, kita bisa melihat behavior dia. Contoh lah, kita kenal teman yang pemarah. Wah, ini orangnya pemarah nih, gitu kan. Habis itu kita ajak ke pesta. Di pesta dia mungkin nggak dia marah-marah Pak, di tempat orang ramai atau lagi di tempat hiburan. Mungkin nggak itu orang yang pemarah, tanda kutip, marah-marah di tempat ramai. Bantu saya ngobrol. Mungkin nggak. Yang basically karakternya pemarah tadi, saya bawa nih ke tempat hiburan, saya bawa ke tempat pesta. Mungkin nggak dia di tempat yang rame-rame itu marah-marah Pak? Lalu cek one two. Mungkin. Sendiri. Hah? Sendiri jadinya. Ya nggak mungkin lah, malu sendiri ya. Tetapi kalau kita udah kenal tadi, oh ini si A pemarah nih, saya prediksi ketika nanti dia pulang ke rumah, dia akan marah-marah. Dia pulang ke rumah, dia marah-marah. Nah, bisa nggak saya katakan orang yang memprediksi si A tadi, dia tahu masa depan? Bukan kan? Dia tahu behavior, dia tahu kebiasaan. Nah, maka kalau kita tahu kebiasaan price itu membentuk apa, dia bergerak itu kenapa, liquidity itu apa, baru Pak nextnya Pak akan terbuka semua hijab yang menutupi pola pikir kita. Baru nanti tanpa diajarkan diberikan sedikit suntikan, ini head and shoulders, ini QM level, ini compression, ini pullback, ini korektif, ini impulsif, ini imbalance price, ini balance, ini wyckoff white zone, ini wyckoff setup, ini brilliant zone. Semua bisa menempati itu. Cuman masalahnya adalah pertanyaan yang pertama. Nah, emosi iya kumaha kan gitu. Ya kan? Ada teman kita tadi bertanya bagaimana cara mengendalikan emosi. Oke, sekarang begini. Dari beberapa pengalaman kami ya, ada teman-teman dia di masterclass juga. Oke, sama-sama mereka mereset kembali segala keilmuan. Oh, itu teman-teman yang ada di masterclass Pak, sekarang mau pakai moving average, mau pakai awesome oscillator, ya kan? Ada yang menggunakan indikator ini, indikator itu, mereka mampu membaca. Kemudian di final stage terakhir mereka sudah membaca direction kemana market ini akan pergi. Kalau dia bergerak against melawan arah posisi kita, apa yang harus mereka lakukan? Secara refleks mereka dapat menghadapi market itu karena memang sudah dikasih semua core dan basicnya. Yang jadi masalah itu kan belajar ke sono cari entry point, belajar ke sono cari entry point, belajar ke sono cari entry point. Habis itu masuk di dalam satu kotak atau satu kepala, yang kepala ini belum kenal apa yang saya cari dan untuk apa saya belajar hal ini. Akhirnya bingung. Contoh, ini ada drop base drop, oh di sini juga ada QM manipulation, oh di sini juga ada compression, oh di sini juga, oh semua Pak. Mau entry bagaimana? Mau full 50 lot dari bawah sini sampai ke atas. Kita bukan bank, kita bukan market big trader, kita bukan institution, kita tidak bisa. So emosi ini saya harus pecah. Dia memiliki dua hal untuk mengendalikan, karena dia tidak bisa dihapus. Karena sebenarnya gini ya, ada yang berkata bahwa aduh saya nggak sadar sih kemarin, tahu gitu saya pasang stop loss, saya hilaf. Nah, itu cuma bahasa mengelak dari kekalahan, alias karena Anda tidak mendapatkan kambing hitam,
Anda harus menyalahkan diri sendiri, tapi Anda memanipulasi diri Anda sendiri, membohongi diri Anda sendiri. Anda berkata, iya sih saya hilaf, saya lupa pasang SL, akhirnya saya margin call. Itu kan margin call, Pak. Kalau kejadian Anda profit, iya sih, ya saya memang sudah tahu dia marketnya udah bakal naik, makanya saya full margin. Nah, gitu kan? Nah, itu masalah, Pak. So, dua hal untuk mengendalikan emosi. Mungkin bisa saya ambil poinnya. Yang pertama, harus punya mental, Pak. Mental itu bukan untuk menghapus sebuah emosi sebenarnya, tetapi mental itu untuk mengendalikan emosi. Karena secara sadar kita itu memang emosian, Pak. Secara sadar kita memang rakus. Secara sadar kita butuh uang dan kita butuh cara singkat. Ingin menjadi crazy rich cepat gitu ya. Besok Ferrari, Lamborghini gitu. Nah, salah satu yang bisa mengendalikannya saya bisa katakan mental. Dan mental itu harus memiliki beban yang lebih berat dari emosi itu sendiri. Contoh, kita mungkin nge-gym atau kita belajar apa gitu ya. Berkendara yang mudah analoginya. Di awal-awal kita belajar, kita dikasih tahu dengan mentor driver kita, dia bilang, oke, gas begini ya, masukkan gigi begini, cara mengkol begini. Lihat spion ya. Nah, spion ini indikator untuk kamu tahu. Kemudian ini speedometer, indikator. Nah, sekarang bisa nggak kita berkendara tanpa speedometer sebenarnya? Bisa lah. Kita juga bisa membaca, oh ini kayaknya lebih kurang kecepatan saya 60 km per jam, 20 km per jam, 80 km per jam. Bisa kan? Karena dia sudah kenal dengan apa itu kecepatan. Karena dia sudah terbangun pengalamannya dengan berkendara. So, mental ini harus bebannya lebih besar daripada emosi. Dia seperti kapalan, Pak. Kalau kayak pemain basket tuh tangannya kapalan gitu. Dia tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Tetapi rasa sakit itu sudah tidak lagi terasa. Alias kalau orang bilang itu emotionless. Nah, dengan cara membangun mental. Nah, kemudian mental ini butuh teman lah. Pertama, jam terbang. Setelah ada mental, jam terbang terbangun. Karena jam terbang, akhirnya mental itu terbentuk maksud saya. Kemudian, nah, tidak akan mungkin punya jam terbang, tidak akan mungkin punya emotionless, tidak akan mungkin punya mental juara, alias apa ya, mental yang mengendalikan emosi tadi. Mengendalikan emosi, kecuali dengan apa, Pak? Dengan apa? Ilmu, Pak. Saya itu bingung, Pak, kalau bicara tentang trading ya, derivatif market, investasi itu. Orang itu nggak ada, Pak, yang fokus, saya mau cari ilmunya dulu nih. Nggak ada dia kayak sabar, 1 tambah 1, 2, 3 tambah. Saya pun juga dulu begitu, makanya saya bicara begini lah. Saya bicara diri saya sendiri juga, Pak, ini Pak, bukan menasihati maksudnya. Gitu. Saya juga sama dulu begitu. Saya termanipulasi, saya hampir habis banyak sekali. Tiba-tiba akhirnya saya restart, saya akhirnya menghapus segala sesuatu. Kemudian saya mulai, apa ya, bahasa orang bertapa, tapi bukan bertapa yang begitu maksudnya. Tapi akhirnya saya mencoba mengenal sebenarnya saya ini mencari apa sih? Sebenarnya saya ini sedang di dunia apa sih? Ya ampun, saya sudah pergi jauh, tapi saya nggak tahu apa tujuan saya. Akhirnya saya restart balik, saya belajar. Oh, saya berkenalan kembali dengan price, saya berkenalan kembali dengan market. Akhirnya, kalau tahu gitu, kenapa nggak dari dulu saya belajar dari basic seperti ini? Itu adalah suatu hal yang harus kita lewati, Pak. Memang jenjangnya, saya tidak menyalahkan Anda margin call, tidak, Pak. Tapi memang jenjangnya itu harus Anda lewati. Karena orang kita, sorry to say, Pak ya, negara kita, orang kita, Pak, harus ketabok dulu, Pak. Banyak kena tipu sama binary option, baru bicara. Ya kan? Waktu profit kalian kemana? Contoh 1. Kedua, robot, Pak. Wah gini, waktu ketipu nih rame. Wah, jangan pakai robot trader, jangan pakai broker ini, scam, jangan ikut program ini, nipu dan lain sebagainya. Itu udah kejadian, Pak. Waktu belum kejadian, pada saat Anda pertama registrasi, Pak, justru Anda menjadi marketing dan sama-sama menjelaskan kepada teman-teman Anda, kan? Betul, Pak? Itu, Pak. Kenapa?
ilmu pengetahuan. So emotion itu tidak bisa dihapus, tetapi dengan menambah mental, kemudian nanti bisa emotionless. Emotionless itu sadar kalau kita rakus, sadar kalau kita butuh uang, sadar kalau kita masuk ini mencari uang, ya kan? Bohong Pak, kalau semuanya masuk ke dalam market itu tidak cari uang, itu bohong Pak. Pasti dia cari income, cari uang, ya kan? Masalah tujuannya nanti berbeda lah untuk apa dan bagaimana strategi itu udah lapis berikutnya. Tetapi emotionless ini harus sadar, harus akui Pak. Nggak bisa dalam market orang yang tekan kita sendiri Pak, yang loss kita sendiri, yang profit kita sendiri kan. Bapak mau salahkan siapa? Nah biasanya yang cari-cari signal, yang cari apa itu supaya bisa punya ini kambing hitam. Oh ini salahnya sinyal dia bilang baik, padahal gitu, ya kan? Kasihan lah, ada master-master di Indonesia ini itu kasihan selalu jadi korban. Padahal mereka kayaknya membantu juga. Kalau mau bicara dengan harga keuangan untuk registrasi dan lain sebagainya, Pak, sorry to say Pak, di luar Pak, untuk mendapatkan financial education tuh nggak ada Pak yang di bawah 5.000 US dollar Pak. Every single Dow Jones teori kayak Dow teori kayak price action kayak Wyckoff kayak apa Pak, apalagi Elliott Wave Pak, nggak ada Pak. Dan dia nggak ada yang 3 hari 4 hari besok tahu jadi Superman, Spiderman, no, ya. So jam terbang, dia butuh jam terbang. Pahami, kenali itu dulu. Nah kalau itu sudah dapat, barulah enak. Makanya kalau masterclass sebelumnya itu udah saya susun tag semuanya tuh. Jadi mungkin sama sebutannya bahwa oh ini QM level, oh ini key level, sama sebutannya. Saya bukan juga membedakan secara basically price action itu di dunia ini sama dan apa namanya pembahasan itu selalu berkembang. Tetapi maksudnya ada core atau basic yang membuat ekosistem kami berbeda. Kami sama berkata QM level, tetapi QM level pemahaman di dalam Brilliant Trading System itu akan berbeda penggunaannya, pemahamannya, cara menjalankannya. Nggak usah jauh-jauh ke QM Pak. Supply dan demand saja. Best break return entry, rally best rally, drop best drop yang udah Bapak tahu. Itu penggunaannya saja. Kita memiliki pemahaman yang lebih dalam. Nah, bukan lebih benar ya, lebih dalam. So, ya seperti ada teman kita tadi Om Angga, beliau one on one private class, saya jelaskan dan apa namanya baru sampai SNR saja dalam setiap chapter itu karena ada beberapa subjudul sebenarnya. Akhirnya beliau sudah mampu menggunakan itu dan alhamdulillah, atau kalau non Islam berkata puji Tuhan, dia mampu grow dan fokus terhadap satu pair itu oil ya kemarin itu dia sangat menghasilkan. Satu saja yang saya katakan, jangan pernah lupa video. Nah, pengendalian emosi, kemudian ilmu pengetahuan. Itu untuk emosi ya. Jadi dia tidak bisa dihilangkan, dia harus dilatih. Kemudian sekarang pola trading, sistem trading. Ini tadi pertanyaannya bagaimana ya? Pola trading atau sistem trading saya atau bagaimana ini tadi yang bertanya? Maaf, saya lupa. Oh itu saya yang nanya Om. Kumaha Pak? Saya masih bingung. Bisa agak dikeraskan sedikit suaranya? Halo, jelas Om. Saya masih bingung menentukan sistem trading saya tuh bagaimana ya. Mungkin karena bener kata Om, price action saya tuh saya nggak ngikutin price action tapi mengikuti indikator gitu. Baik. Oke, berarti apa sih yang sesuai dengan kita gitu ya? Good. Saya coba boleh saya tambahin Om? Silakan Pak. Saya sih jadi tercerahkan misalkan karena saya kurang belajar price action sih. Maksudnya saya harus belajar price actionnya itu mulai dari mana, atau kalau bisa chapternya Om dimulai lagi lah gitu. Jadi sangat tertarik. Baik, memang admin apa namanya adik-adik saya bilang
ini sudah banyak yang ingin itu. Saya katakan oke lah, nanti kita coba buka lagi untuk price action itu ya Pak, jangan khawatir, nanti pelan-pelan kita coba buka kembali. Ya baik Kak. Nah yang penting tadi ya kita benar-benar belajar. Jadi price action itu dimulai dari mana? Dimulai dari yang saya katakan tadi, dari hal pertama yang kita lihat di dalam chart adalah candle atau chart ini sendiri, baik itu line chart atau harga itu sendiri. Jarang kan yang lihat ke kanan, dia melihat yang mereka itu fokus candlenya saja, kanannya kagak jelas. Maksudnya 152.600 begini deh, kayak rupiah terhadap dolar yang kita kenal saja 14.000 sampai 15.000 bergerak dalam range itu, atau 14.500 sampai dengan 15.000. Nah itu kenapa kita bisa tahu Pak? Karena kita kenal. Nah sedangkan pair di dalam forex market ini banyak, kita tidak kenal dia. Teman-teman kita mengejar candle patternnya, padahal candle pattern ini mengindikasikan price itu sendiri. Jadi mulailah dengan kenapa price ini bergerak, kemudian candle itu apa, pahami betul-betul shadow itu kenapa apa, body itu apa, ya kan? Nanti kalau di kelas kita bisa berdiskusi bareng lah, ya kan? Sementara yang ada masih one-on-one private class, tapi nanti mungkin dalam beberapa minggu ini nanti saya akan coba buat khusus untuk benar-benar dari basic sampai nanti pelan-pelan paham dulu ya. Nah kemudian setelah mengenal price action itu, baru nanti pelan-pelan bisa tersambung. Moving average itu apa, digunakannya kapan saja. Nah kan tidak selamanya Pak, ada penggunaan indikator pada saat market itu trending, ada penggunaan indikator pada saat market itu ranging. Masalahnya bagaimana kita menggunakan indikator yang ranging atau trending sedangkan kita tidak tahu syarat ranging itu apa, syarat trending itu apa, dan apa ciri-ciri market itu sedang trending atau ranging. Benar tidak? Benar Pak, benar. Ya, nah sekarang sistem trading. Untuk masalah sistem trading itu sebenarnya yang memiliki jawaban tepat adalah diri kita sendiri. Kenapa saya bilang diri kita sendiri? Yang pertama, sebenarnya gini Pak, kita bingung itu karena banyak input. Kita melihat trader A, trader B, oh dia breakout trader, oh dia menggunakan osilator, oh dia Bollinger Band, oh dia moving average, oh dia price action, oh dia supply demand gitu. Kita lihat dia, tetapi kadang-kadang kita juga nggak kenal dia gitu, nggak kenal beliau gitu. Kita nggak tahu kan ada berapa accountnya, ada berapa besar accountnya, bagaimana dia manage, bagaimana apa jam terbang dia. Nah sistem trading ini bukan kita memaksakan market ya. Bukan kita yang memaksakan market. Maksud saya begini, di dalam market itu ada season, di dalam market itu ada contoh market Asia itu akan bergerak pair, base pair dan call pair Asia itu akan bergerak besar di sesi Asia dan sesi Australia. Nah untuk Eropa berarti kita akan bergerak dengan pair-pair yang Eropa, dalam hal ini forex kan seperti itu. Nah sekarang kita lihat dulu kesibukan kita apa nih. Contoh, kita bekerja ataupun kita free time ataupun apa. Nah di mana letak-letak waktu yang mana kita dapat fokus menganalisa market, kita dapat menentukan decision point. Masalah tekan buy atau sell itu Pak gampang Pak, 1 detik 2 detik bisa Pak, tinggal langsung tekan masuk dia. Cuman yang terpenting kita baca kapan kira-kira waktu-waktu di mana saya ini bisa tenang, emotionless, kemudian kita bisa benar-benar fokus terhadap market itu, menganalisa dia dengan cara netral, tidak diganggu. Karena kadang-kadang begini, kita sudah analisa dengan tepat, even menggunakan indikator ataupun tidak, tiba-tiba kita lihat grup GU, kita udah siap analisa, oke deh saya akan follow the trend nih, akan sell. Tiba-tiba ada grup klik masuk GU buy. Nah kacau tuh dia, yang satu sell,
Kacau tuh dia. Betul, saya juga. Iya Pak. Kenapa kok kita jadi itu kemana ya? Kenapa gimana ya? Kita nggak tahu Pak. Yang berkata buy itu maybe dia swing trader, maybe dia scalper trader, maybe dia position trader, nggak tahu. Nah, kita tahu dulu. Yang pertama tadi saya bilang jangan memaksakan market. Kemudian berikutnya lakukanlah analisa dan terfokuslah. Kita buat analisa ini untuk apa sih? Untuk diri kita Pak, untuk equity kita Pak. Market itu bukan punya kita. Yang punya kita apa Pak? Equity. Nah itu benar-benar punya kita Pak. Setelah itu baru nanti bentuknya trading style. Trading stylenya bagaimana? Mau scalping, scalping Pak. Entry, scalping, exit, scalping. Masalah directionnya, exitnya sampai kemana itu harus dalam pembelajaran lah, nggak bisa di sini nanti malah bingung teman-teman. So kalau scalping, trading style atau trading plan ya, saya tulis. Atau trading plannya scalping, masuklah dengan scalping, keluar dengan scalping. Kalau trading plannya intraday, masuklah dengan intraday Pak. Maksudnya apa? Entry kemudian close sebelum pukul 00. Intraday harus standar, harus konsisten dengan apa yang Bapak pilih. Trading stylenya apa, trading plannya bagaimana. Kalau waktunya keluar Pak. Kalau waktunya kena stop loss, biarkan Pak. Kalau waktunya kena TP, biarkan juga Pak. Karena Anda sudah punya trading plan dan trading style. Nah, orang yang terbawa ombak dalam lautan itu Pak, karena dia nggak punya arah Pak. Nah, kalau masalah badai, Pak, walaupun kita punya jangkar dan punya layar, ketika angin besar, kadang-kadang kita terombang-ambing. Tapi kalau kita punya plan, mau terombang-ambing bagaimanapun juga, tujuan saya adalah pulau yang sana. Maka Bapak akan terus menggayung meskipun mesin kapal Bapak mati, Pak. Bapak harus tetap sampai ke daratan, meskipun tertatih keadaannya. Itulah trading style, trading plan, atau apa ya? Karakter, kita kenal diri sendiri Pak. Intinya trading itu karakter yang kita kenal itu ya. Kemudian setelah kita bedah, kita udah sadar market itu tidak boleh dipaksakan. Kita sadar bahwa kita analisa untuk diri kita sendiri. Market itu bukan punya kita sendiri, yang equity yang punya kita. Kemudian kita tentukan trading style, trading time, trading plan maksudnya. Kemudian karakter yang kita kenal itu kita seperti apa, mana yang paling sesuai. Tapi sebenarnya kadang-kadang penyesuaian ini Pak, ada yang berbentuk intuisi, ada yang berbentuk kesadaran. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau kita belum melakukan back testing atau forward testing, kita itu masih kena ilusi Pak, saya kayaknya cocok scalping. Nah itu padahal gara-gara lihat orang scalping dapat uang banyak gitu. Kayaknya saya intraday nih gitu Pak. Bukan yang secara sadar menemukan jati diri. Tapi kalau udah nanti backtest, kemudian sudah punya beberapa basic price action, kemudian tahu menggunakan indikator itu kapan, nah nanti bisa ditemukan lah. Oke, saya scalping nih. Kemudian di sesi apa Anda akan entry? Karena ada Asia, London, New York ya. Masuk di sesi yang tepat atau masuk dengan market struktur yang tepat. Nah ini karena sangat bias Pak. Swing masuknya beda. Kalau kita kadang-kadang masuknya scalping, kemudian masuknya di M1 mau exit di monthly ya. Waduh, ngeri tuh. Masuknya di M1 kemudian mau tahan sampai monthly. Padahal dia awalnya sniper entry, Pak. Iya, sniper entry kan awalnya benar nih udah profit, Pak. Kan sniper entry benar nih udah profit. Awalnya dia bilang, cukup deh kalau dapat $10, $5. Kemudian dia naik tuh, udah mulai berubah tuh. Dia nggak punya trading style dia, akhirnya dia tahan, malah kena stop loss. Karena stop lossnya stop loss M1, bukan stop loss monthly. Nah itu untuk sistem trading, Pak. Bapak sebenarnya yang tahu. Dan untuk menemukan itu, kenali keseharian kita. Kira-kira kita yang mana? Kalau kita punya side job atau trading ini hanya untuk bersifat investasi saja atau hedging ya. Nah itu silahkan mulai nanti pahami
pergerakan-pergerakan market yang besar. Tetapi tentu juga balance juga harus cocok lah. Balance-nya swing, balance-nya intraday dengan scalping itu berbeda, Pak. Ya kan? Nah, nggak bisa sama. Makanya yang banyak itu kan begini, Pak. Saya bukan menjelekkannya. Banyak mentor memaksakan member-membernya untuk mengikuti mentor punya style kadang-kadang. Mentornya swing nih, membernya scalper, dipaksakan yang scalper ikut swing, nggak bisa lah. Setuju nggak? Setuju, modalnya kurang soalnya. Nggak bisa, modalnya kurang, kesibukannya beda, Pak. Iya benar-benar. Iya kan? Dan penangkapan pemahamannya juga beda. Nah, kalau seperti kami, ya saya jelaskan, kemudian selamat tentukan dan jalankan. Nah, begitu. Kamu mentornya scalper, kemudian membernya swing nih, nggak bisa juga. Mentornya udah out duluan, yang satu masih hold dan lain sebagainya, kan susah. Jadi itu Pak untuk sistem trading. Bagaimana Pak kira-kira? Ada yang mau ditanya tentang sistem trading itu? Sangat tercerahkan sih Pak. Berarti ya benar kata Bapak, harus mengenali diri, belajar lebih banyak. Iya sih Pak, benar Pak. Nggak ada kata lain sih kayaknya. Nggak ada Pak. Kemudian tadi ya tentukan, saya kayaknya di jam-jam ini baru bisa analisa, baru bisa bertrading. Ya sudah, fokus aja di jam itu. Karena market itu Pak, jangan khawatir Pak, dia 24 jam bergerak Pak. Market ini tidak terbatas, yang terbatas equity kita kan. Jadi susah sih. Nanti kesannya seperti menasehati kalau saya bilang harus disiplin, harus passion, harus sabar, harus apalagi konsisten. Itu seperti menasehati kesannya. Tapi mau nggak mau memang itu yang harus dikejar dari setiap trader untuk pergi ke next level. Ya, itu untuk sistem trading. Kemudian berikutnya pertanyaan, entry point correction. Bagaimana mendapatkan entry point dalam correction? Atau bagaimana tadi yang bertanya, mungkin biar saya bisa tepat jawabnya. Halo? Halo Pak. Oke, yang apa tadi Pak poinnya Pak? Ya ini tadi saya tanyakan kalau misalkan price itu lagi koreksi itu kira-kira gimana itu untuk siap. entry point-nya. Oke. Tapi setelah saya dengarkan tadi materinya, kayaknya memang harus menyesuaikan trading style dulu ya. Ya, itu salah satu yang pertama. Tapi kalau secara umum, saya bisa jelaskan maybe apa ya, Euro USD atau Euro Jepang Yen, bebas lah saja. Nah, ini begini Pak, sebenarnya ketika pembentukannya seperti ini juga kita udah tahu kan, market turun, kemudian saat ini dia market sudah mulai naik. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui mana korektif, mana pullback itu? Nah, untuk trading style nanti akan berpengaruh dengan time frame kan. Time frame itu sebenarnya bukan jadi time frame mana yang bagus, time frame mana yang kuat, time frame mana yang oke. Bukan begitu, karena time frame ini cuman hanya sebatas kantung waktu saja, dia mendetailing sebuah pergerakan harga. Tetapi korektif ini syarat pertama untuk mengetahui korektif, kita harus tahu lawannya Pak. Lawannya korektif adalah impulsif. Wow, sebentar, ini papannya kurang lebar ya, saya lebarkan dulu. Sementara saya mungkin tidak bisa terlalu malam ya, karena ada beberapa ini. Oke, nah untuk kita mengetahui corrective level, corrective level, maka kita harus mengenal lawannya. Karena market ini hitam putih, dia ada naik turun, lawannya supply demand, lawannya support resistance. Maka korektif kita juga harus kenal dengan impuls. Oke, nah kita hanya dapat mendapati korektif bila kita sudah tahu impulsif. Nah, pergerakan impulsif ini behaviornya, kalau saya tanya dulu, Bapak apa? Menggunakan indikator atau Elliott Wave atau price action atau apa? Supaya istilahnya bisa disamakan untuk menjelaskan pertanyaan ini. Saya price action Pak. Berarti familiar dengan sebutan rally, best rally, drop, best drop, familiar ya?
betul. Oke, good. Lagi belajar juga itu. Siap. Impulsif itu akan tercermin dalam pergerakan market yang tugasnya untuk menentukan direction, yaitu drop base drop dan rally base rally. Nah, pemahaman ini harus detail, Pak. Rally base rally dan drop base drop mana, key level apa yang penting. Oke? Nanti kalau chart pattern dia akan mengatakan seperti flag continuation, wedges, ya, kemudian descending, rising wedge, falling wedge, nah gitu-gitu sebutannya. Tetapi sebenarnya basically mereka ini menceritakan tentang pergerakan impulsif. Kalau BOC atau based on candle strategi, dia harus mendapati pergerakan-pergerakan Marubozu engulfing, ya, atau disebut dengan institution candle. Nah, institution candle ini panjang lagi juga, karena tidak semuanya pergerakan itu based on institutional. Karena ada pergerakan market itu yang pure bergerak supply dan demand alias ranging, berada dalam pergerakan yang bisa saya sebut bahasanya apa ya? Pergerakan yang dia itu seperti tadi ya, rupiah 14.500 price of psikologinya sampai dengan 15.000. Maka pergerakan di 14.750 dan 14.820 itu adalah suatu pergerakan yang kalau dalam Wyckoff itu disebut dengan white zone, three box strategi. Jadi di dalam itu terdapat supply dan demand, tetapi dia tidak signifikan dan dia rentan untuk ditembus. Nah, salah satu cara menanggulanginya harus benar-benar paham apa itu institutional candle, karena kita tidak bisa melawan institusi, Pak. Tetapi kita hanya bisa follow them untuk mengikuti market. Kalau teman-teman tuh sering sebut ekor gajah, ya, menangkap ekor gajah untuk ikut kemana institusi akan pergi. Institusi akan membuat impulsif alias arah. Nah, maka kalau kita sudah dapat menentukan arah, kita akan mengetahui korektif. Nah, korektif ini juga ada behaviornya. Biasanya, candle yang terbentuk di dalamnya itu, dia akan memiliki bentuk-bentuk seperti compression, ya, kalau compression tuh. Nah, tapi masalahnya nanti compression yang sebutan yang di sana dengan yang di sini, di situ dengan di sini berbeda. Tapi nanti saya jelaskan kapannya. Yang jelas begini. Korektif ini adalah pergerakan pullback yang tidak boleh mengalahkan pergerakan impulsif. So, pastinya ada SOP lah di dalamnya, ya. Ada syarat dan ketentuannya. Yang mana impulsif dan yang di mana korektif. Kalau kita lihat chart, ini kelihatan, Pak. Contoh yang paling familiar maybe H1 gini, ya. Secara garis besar, yang mana candle itu based on candlenya itu kelihatan. Nah, ini ada impulsif. Ini ada impulsif. Oke. Di sini ada impulsif, tetapi impulsif ini tidak bisa mengalahkan ini. Alias kalau orang bilang tidak ada resisten yang terbreak, tidak ada supply yang terbreakout, ya kan? Maka everything yang naik ini adalah pullback. Masalah identify-nya ada caranya. Nah, teman-teman masterclass sudah tahu dan mengukur syaratnya pullback itu sampai mana maksimum. Ada high range level, low range level, ada mid range level namanya. Nah, turun ini pergerakannya juga seperti korektif, tetapi korektif ini searah dengan institution candle sampai ke bawah sini. Nah, so pergerakan korektif ini dia akan membentuk pullback seperti pullback ABC, ya. Kemudian dia juga harus berada di dalam range impulsif move-nya yang sebelumnya. Itulah gunanya sebuah pergerakan. Maka setelah kita mengetahui impulsif, kita tahu tren. Oh, impulsif ke bawah, maka tren down. Yang sekarang impulsif dia ke atas, maka dia akan membuat mulai berlatih untuk pergi naik ke atas, karena di sini terbentuk high low atau moving average. Di atas moving average menunggu persilangan. Menunggu persilangan sebenarnya adalah menunggu impulsif momentum candle. Setelah itu terbentuk baru, dan pada saat dia naik ke atas kita sudah tahu lah direction dia kemana. Next resistance ini kalau basic lah, tapi kalau menggunakan SOP yang sudah ada dengan brilliant setup, kita sudah bisa mengukur sampai mana price itu bisa pergi. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Maka korektif itu terkelompok menjadi seperti wedges, ya, flag, continuation korektif, pullback. Itu tidak boleh keluar dari trading range sebelumnya, alias dia tidak boleh
membentuk satu impulsif baru. Kalau satu impulsif pertama terbentuk, maka dia akan terjadi korektif terlebih dahulu, indikasi, dan baru konfirmasi. Setelah itu, baru marker itu bisa berubah arah. Seperti gold sekarang kan? Nah ya. Seperti contoh gold, ada beberapa kan di YouTube saya juga melakukan analisa dan lain sebagainya. Seperti macam dukun lah, tahu korektif kapan ini segala sesuatu yang turun adalah korektif, saya sampaikan bla 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 segala macam. Itu hanya untuk analisa. Tetapi kalau secara lebih mendalam, nah seperti sekarang dia turun kemudian bentuk-bentuk pullback itu seperti ini Pak. Nah ini ascending, korektif. Kemudian kalau yang dia membesar seperti ini dia descending. Tetapi di time frame besar dia juga adalah rally base rally. Oke, rally base rally, maka rally base rally akan membawa arah. Selama pergerakan itu ke atas dan tidak ada satupun yang mampu membentuk reversal, tidak ada alasan kita untuk sell, itu untuk trading style-nya. Tinggal nanti disesuaikan kemampuan kita, kemampuan equity kita, di mana kita harus masuk. Nah, baru nanti kesananya kita akan mempelajari shadow, setup dan lain sebagainya. Kemudian sekarang turun, ada satu impulsif baru. Nah, kemudian dia naik, korektif, sekarang sedang membentuk impulsif. Contoh, oh berarti sekarang sell Pak ya? Nah, bukan begitu maksudnya, saya sedang menjelaskan tentang apa itu korektif ya. Nah, pada saat ini terbentuk drop, nanti base, drop gitu. Selama tidak ada beberapa support atau rally base rally historical price sebelumnya yang terbreakout, maka tidak bisa kita mengatakan gold akan reverse. Kita tidak boleh mendahului market Pak, karena price action ini fakta. Dia berbicara apa yang sudah terjadi, bukan berbicara apa yang maksudnya bolehlah kita nanti dia pullback sini dia naik, itu boleh. Tetapi sebenarnya yang bijak adalah melihat fakta. Sekarang fakta candle di dalam H4 ini belum lagi close candle, masih ada 1 jam. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini nanti dia akan membentuk Marubozu engulfing bearish ke bawah. Belum. Kenapa? Karena belum close. Kan begitu Pak sistemnya. Nah, kapan kita mengambil decision point? Untuk saat ini, maka gold ini sedang ranging, sama seperti analisa gold yang saya sampaikan di YouTube channel kita. Oke. Nah, masalahnya kan teman-teman itu takut terlambat. Saya nggak tahu takut terlambat apa sebenarnya. Karena basically price ini kalau supply and demand tuh tidak ada price itu yang tidak pullback Pak. Semua price itu pasti melakukan pullback. Kalau di dalam orang-orang punya saham investment tuh hedging punya sistem, penurunan market dalam indeks gunanya atau dalam saham ya derivatif gunanya adalah untuk apa? Untuk memberi kesempatan big investor entry point atau korektif. Karena tidak ada perusahaan yang ingin benar-benar bearish mulu lah, ya kan? Tidak ada kan? Itu karakternya. Tetapi kadang-kadang sentimen-sentimen tertentu atau order map itu bisa membuat harga turun seakan-akan dia turun reverse, padahal dia hanya memanipulasi. Ini Pak, saya lihat ada bearish engulfing, contoh ada turun, oh dia sekarang berarti reversal. Oke, terlalu prematur menentukan suatu pergerakan market. Nah, so kesimpulannya, korektif adalah suatu pergerakan market yang ada dalam area motif impulsif move yang berada dalam rally base rally atau institutional candle. Nah, segala sesuatu yang ada dalam institutional candle ini disebut dengan white zone Wyckoff area, di mana area-area tersebut adalah area-area krusial tempat-tempat posisi market akan pullback. Entah nanti menggunakan high range, low range, atau middle of range, tergantung bagaimana struktur marketnya. Nah, itu Pak secara umum.